sama-sama mendengar sabda Tuhan, di mana sabda Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pada bab yang ke-15 ayat 9 sampai dengan 17. Mari kita hening sejenak, kita menyiapkan batin kita supaya dalam jam kerahiman kita dituntun oleh kerahiman Tuhan untuk merenungkan bacaan yang kebetulan juga hari ini, karena hari ini kita berpesta Santo Rasul Matias. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pada jam kerahiman di mana kami merenungkan sabda-Mu, kami pun Kau bukakan mata batin kami, hidup rohani kami, seluruh perjalanan spiritual kami untuk semakin menyadari akan kasih dan berkat-Mu yang melimpah untuk hidup kami, terutama kerahiman-Mu yang senantiasa menguatkan pejiaran hidup kami. Dimuliakan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, Tuhan memberkati bagi kita semua, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, selamat sore, salam jumpa kembali dengan saya, Romo Alif. Saya sekarang bertugas di Magelang, di Santo Ignatius Magelang. Sebelumnya beberapa waktu lalu dalam pendampingan renungan rohani di komunitas ini saya masih di Jogja, di Bajiro. Nah, sekarang per tahun kemarin, bulan September, saya oleh Bapak Uskup diberi tugas baru di Paroki Santo Ignatius Magelang. Apa yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini, kemarin saya menyampaikan sebuah tema yang ingin kita renungkan bersama, yakni kerahiman Tuhan bagi kita di dalam upaya kita untuk belajar terbuka. Kendati kita tahu bahwa ada banyak sabda Tuhan yang kita dengar, ada banyak devosi itu dari bahasa Latin devovere, belajar mencintai, itu kita lakukan. Kerahiman ilahi salah satu menjadi bagian dari upaya kita untuk belajar mencintai Tuhan. Pada kesempatan ini ada dua bagian yang ingin saya sampaikan sebagai jalan bagi kita untuk beroleh rahmat melalui kerahiman Tuhan. Yang pertama,
kerahiman Tuhan bagi kita itu hadir dalam gereja. Maka kalau tadi Tuhan dalam bacaan Injil dikatakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Budaya yang perlu hadir dan juga perlu kita perjuangkan di dalam gereja adalah budaya cinta kasih. Maka kita dikenal dimanapun itu selalu mengupayakan supaya cinta kasih itu hadir. Memang akhir-akhir ini banyak orang yang mengajak kita untuk melihat kembali dari seluruh perjalanan kita. Kemarin belum lama itu ada peristiwa bagaimana warga masyarakat itu dalam bahasa yang mungkin tidak tepat itu mengganggu suasana doa. Jadi orang berdoa itu digeruduk begitu bahasanya. Itu ada di mana? Di Gresik dan juga di satu tempat di Cikarang atau di mana kalau nggak salah. Dan itu menjadi bahan refleksi bagi kita. Ternyata budaya kasih yang kita hadirkan itu membuat beberapa orang merasa tidak nyaman dengan kehadiran budaya kasih. Dan itu kita tahu bahwa itu adalah ciri-ciri duniawi yang tidak mencintai, yang tidak mengasihi, yang menjauhkan dari budaya kasih dalam hidup kita. Maka kalau kita melihat perintah Tuhan adalah kasih dan kerahiman Tuhan ditunjukkan dalam gereja sebagai wujud kasih, dalam dokumen Evangelii Gaudium, wajah gereja sebagai wajah di dalam keberagaman. Dalam keberagaman orang-orang yang mengalami anugerah Allah dalam diri masing-masing diharapkan selaras tentu dengan kulturnya, dengan budayanya. Dalam tradisi lokal, gereja itu mengungkapkan katolisitasnya yang sejati dan menampakkan keindahan kemajemukan wajah Tuhan. Maka dalam peristiwa terakhir, di mana kita melihat orang membubarkan orang berdoa, itu jelas melawan keberagaman, melawan keberbedaan, melawan kasih. Dan kita tahu kita tidak mencoba untuk frontal, kita tidak reaktif, tetapi kita tetap mengupayakan supaya dalam doa-doa kita tetap berjalan. Maka kita tahu beberapa hari berikutnya ada banyak komentar tentang hal itu. Dan saya membaca, melihat ada banyak yang mendukung untuk mengupayakan supaya yang namanya keberagaman, yang namanya perbedaan itu bisa diterima dalam kehidupan sehari-hari. Maka akhirnya menjadi jalan penting bagi kita bahwa mewujudkan kerahiman Tuhan itu tidak pernah atau tidak boleh lelah hanya karena satu dua oknum yang berusaha menghentikannya. Tetapi kita harus terus mengupayakan dan menghadirkannya. Karena apa? Karena wajah kerahiman itu adalah wajah keberagaman, wajah perbedaan. Sehingga dengan demikian, hari-hari ini juga klop dengan novena mohon karunia Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang menghiasi gereja menunjukkan aspek baru pewahyuan dan memberi wajah yang baru. Dan itulah wajah gereja. Roh Kudus juga memperkaya seluruh gereja yang mewartakan dengan keberagaman karismanya. Maka kalau kita mencoba merefleksi lebih jauh, peristiwa yang baru saja terjadi itu menjadi bahan refleksi bagi kita di satu sisi, tetapi tidak membuat kita gentar, khawatir, gelisah, takut untuk terus menghadirkan wajah kerahiman Tuhan, wajah cinta. Dan menjadi penting bagi kita ketika kita melihat peristiwa itu, kita juga belajar mengampuni, memaafkan. Maka
menjadi jelas bahwa poin yang pertama, kerahiman Tuhan menjadi jalan bagi kita untuk ambil bagian dalam rahmat-Nya ketika kita menjadi satu dengan Tuhan yang tidak pernah lelah untuk mewujudkan kasih-Nya. Maka dengan demikian ketika komunitas ini dalam doa-doanya, dalam devosi pada kerahiman, bisa saling menerima satu dengan yang lain, bisa mencoba mengerti, memahami, di mana satu dengan yang lain memiliki keunikan, kekasan, dan yang terpenting keberbedaan, kita bisa saling menerima. Di situ kita belajar menghadirkan wajah kerahiman Tuhan. Yang kedua, yang juga penting dari sabda Tuhan, selain kasih yang menjadi perintahnya, dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dari ayat ini, kita belajar, kita berefleksi, kita melihat bahwa ada jalur berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jalur berkat itu hanya mungkin terjadi ketika kita mengupayakan hidup kita dalam menapaki panggilan, dalam karisma kehidupan kita dari Roh Kudus, itu tidak dipisahkan dari dua pilar, yakni kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Dan dua pilar itu menghadirkan tugas-tugas perutusan yang memang mau tidak mau harus kita kerjakan. Walaupun kita tahu skala prioritas dalam hidup kita, dari tiga hal yang mau saya sampaikan tugas-tugas kita ini, kita bisa menempatkan mana yang penting, mana yang perlu untuk kita kerjakan lebih dulu. Tugas perutusan dari dua pilar itu, yang pertama adalah kita berusaha untuk menyebut dalam diri kita kesadaran akan identitas diri sebagai pendosa. Kita sadar benar bahwa kita ini orang berdosa. Maka dalam doa kerahiman dikatakan bahwa Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Allah yang kekal dan seterusnya menjadi cara bagi kita untuk membangun kesadaran bahwa kita pendosa. Dan itu identitas kita. Sebagai pendosa bukan berarti bahwa segala sesuatunya negatif. Tetapi kita menjadi sadar diri di hadapan Tuhan. Supaya dengan menyadari bahwa kita pendosa, kita tidak terjebak pada kesombongan rohani. Nah, kita harus hati-hati. Kesombongan rohani ini sering muncul ketika kita, Tuhan, aku itu setiap hari sudah berdoa ini dan itu. Kenapa kok tidak sesegera mungkin doa-doaku dikabulkan? Nah, itu jadi orang yang punya kesombongan rohani. Kita tidak perlu memamerkan seluruh kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Tetapi bahwa ketika kita membangun budaya doa, apapun yang kita lakukan, itu semua diserahkan pada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan kita pendosa. Yang kedua, tugas perutusan kita adalah membangun hidup yang penuh dengan diskresi atau penegasan rohani untuk selalu mencari dan menemukan Allah dalam segala. Maka saya senang bahwa sampai hari ini komunitas online untuk kerahiman ini tetap berjalan sampai hari ini. Ini membantu dan menolong bagi kita untuk membangun ketegasan rohani dan mengupayakan untuk selalu finding God in all things, menemukan Tuhan dalam segala sesuatu.
Sehingga sekecil apapun yang kita alami, kita selalu di baliknya ketemu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tugas perutusan kita dalam membangun dua pilar itu, pilar kasih Allah dan juga pilar akan kasih sesama. Yang ketiga adalah pikiran yang terbuka. Dunia sangat maju sekali, dan kita tahu itu. Dan kemajuan dunia penting untuk kita ikuti. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa dunia yang semakin maju dan terbuka itu menuntut kita juga untuk memiliki yang terbuka. Terbuka dalam arti apa? Terbuka dalam arti bahwa dalam segala hal kita Suaranya Romo. ya. Suaranya sudah jelas, tadi agak hilang. Oke. Jadi jelas bahwa ketiga hal ini perutusan kita menjadi cara kita untuk menopang dua pilar yang kita bangun, kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Yang pertama, kita sadar diri bahwa kita pendosa. Yang kedua, menegaskan hidup kita, diskresi kita untuk menemukan Tuhan dalam segala. Dan yang ketiga, memiliki pikiran yang terbuka. Dan sebuah informasi yang penting, yang saya rasa baik untuk kita ketahui juga, Bapak Paus pada tahun ini, 24 Desember 2024 hingga Mei 2025, itu akan membuka pintu kerahiman. Nah, kalau Ibu Bapak punya kesempatan ke sana akan lebih baik juga. Kalau kita ya istilahnya orang Jawa itu ngalap berkah. Ngalap itu apa ya dalam bahasa Indonesia-nya itu mengambil bagian dalam rahmat dan berkat Tuhan. Itu ngalap berkah. Ibu Bapak dan saudara-saudari terkasih, dua hal inilah yang perlu kita hidupi dalam upaya kita untuk menemukan jalur-jalur berkat-berkat Tuhan dalam devosi kerahiman kita. Nah, sebagai penutup dalam permenungan, saya punya sebuah cerita begini. Dikisahkan sekali dalam sebuah perjalanan, ada seorang pemuda itu selamat, satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan di sebuah kapal yang terdampar di pulau yang kecil dan tidak berpenghuni. Pria ini segera berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya. Dan setiap hari ia mengamati langit, membangun pengharapan supaya pertolongan Tuhan nyata. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang datang. Maka dengan capeknya akhirnya ia berhasil membangun sebuah gubuk kecil dari kayu apung untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim dan untuk menyimpan beberapa barang yang masih dia miliki. Hingga suatu saat dia pergi mencari makan, dia kembali, gubuknya itu didapatinya terbakar dan asapnya mengepul sampai ke langit. Dan yang paling parahnya adalah semua harta, hal yang dia miliki itu hilang. Sebutlah nama pemuda ini, namanya Bejo. Lalu si Bejo ini pun sedih dan marah. Lalu dia marah-marah sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, teganya Engkau melakukan segala sesuatunya kepadaku. Engkau tidak pernah menolong. Lalu ia menangis. Seumur-umur baru itu dia menangis dan kecewa kepada Tuhan. Dan pagi-pagi berikutnya, ia pun terbangun oleh suara kapal yang mendekati pulau itu. Dan kapal itu datang untuk menyelamatkan si Bejo. Kemudian terjadilah perbincangan antara awak kapal dengan si Bejo, dan si Bejo pun bertanya kepada si awak kapal, Pak, bagaimana kamu tahu kalau aku ada di sini? Lalu jawab si bapak,
Dan seluruh kru kapal itu mengatakan bahwa kami melihat tanda asapmu. Kemudian si bejo pun melihat bahwa semula segala sesuatu yang dia alami itu keburukan. Bahkan harta yang dia miliki satu-satunya, gubuk tempat dia bernaung, hancur lebur. Itu sebagai sebuah kemarahan yang harus dilampiaskan kepada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, itu menjadi cara Tuhan menyelamatkannya. Lalu ia pun dalam doanya meminta maaf kepada Tuhan dan kembali ke rumahnya. Sebelum sampai ke rumah, ia mampir ke pasar untuk membeli beberapa bahan untuk dimasak di rumah sebagai ungkapan syukur. Dan salah satu bahan yang dia ingin bagikan kepada masyarakat kampung di tempat di mana dia berada itu adalah berupa sapu tangan atau kacu. Lalu kacu itu diuntel-untel banjur cuntel dan ceritanya selesai. Ibu bapak, saudara-saudari, apa yang mau saya sampaikan? Kita tahu benar bahwa kerahiman Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita dan selalu kita mohonkan. Maka jangan lagi ada kemarahan, jangan lagi ada kekecewaan kepada Tuhan. Karena itu tidak menguntungkan untuk hidup kita. Itu akan menghambat rahmat Tuhan sampai kepada kita. Kalau Anda masih marah dan anyel, mangkel, Anda kecewa dengan Tuhan, segera selesaikan. Karena di balik peristiwa-peristiwa itu, sebenarnya Tuhan memberi tanda kerahiman dan keselamatan. Semoga permenungan hari ini bermanfaat untuk kita, di mana kita diundang belajar untuk melihat kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kerahiman itu adalah jalur berkat untuk kita semua. Terima kasih, berkah dalam shalom. Terima kasih Romo Alif atas renungan yang meneguhkan iman kami, sehingga membuat kami lebih memahami untuk merefleksi diri kita masing-masing, semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Romo. Sebagai penutup dari perjumpaan kita pada sore hari ini, Romo, mohon Romo memimpin doa penutup dan berkat penutup ya Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lina. Mari kita hening sejenak. Kita mohon rahmat dan berkat kerahiman Tuhan melimpah untuk hidup kita. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersama dengan komunitas kerahiman ini memohon rahmat dan berkat-Mu, terlebih untuk keluarga-keluarga kami, terlebih untuk doa-doa yang selalu kami haturkan kepadamu. Rasa syukur, permohonan, harapan, dan pertolongan yang selalu kami dambakan dari kerahiman-Mu. Pada jam kerahiman yang Kau berikan kepada kami, semoga itu meneguhkan iman kami, menguatkan kami, karena doa-doa kami Kau kabulkan selaras dengan kehendak-Mu. Tuhan yang baik, semoga setiap hal kecil dan sederhana yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat yang melimpah di kelak kemudian hari untuk seluruh kehidupan kami, keluarga kami, komunitas kami, dan hal-hal yang kami upayakan hidup sehari-hari. Semua ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga rahmat kerahiman Tuhan, Roh Kudus yang selalu kita mohonkan, berkat dan doa-doa yang selalu kita dambungkan di hadapan Tuhan, berkenan kepadanya, dan melimpahkan rahmat dan berkat kerahiman bagi kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam kerahiman, berkah dalam semuanya. Terima kasih Romo Ali.